Selamat pagi dan selamat Natal untuk anak-anak di Sekolah Kristen Logos dan Sekolah Kristen Calvin. Ibu hari ini akan sama-sama ajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ulangi ya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ibu akan bacakan untuk kalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Baik anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Mohon Tuhan tolong kita ketika kita merenungkan firman. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa sama-sama merayakan Natal. Biarlah kami tetap bersuka cita walaupun kami hanya bisa menonton di rumah. Berilah kami satu sukacita yang tidak karena keadaan luar kami yang menyenangkan, tapi karena hati kami dipenuhi oleh cinta Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih, berkati hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Natal tahun ini mungkin Natal di mana kita tidak merayakan dengan bertemu langsung dengan teman-teman sekolah atau teman-teman gereja. Kita ketemunya cuma di Zoom, di layar handphone atau di layar komputernya kita. Nah, kalau kita belum boleh keluar rumah, maka Natal tahun ini juga adalah Natal yang kita rayakan di rumah. Kita tidak melihat ruangan besar dengan pohon Natal yang bagus, acara Natal yang seru, kita tidak bisa main dengan teman-teman atau melihat langsung teman-teman kita yang bernyanyi. Kita juga tidak bisa foto bersama dengan pohon yang ada hiasan Natalnya. Fotonya paling lewat Zoom, cuma kelihatan kepala-kepala saja. Ya, gak asik ya Natal seperti ini. Kalau dulu Natal, aku bisa pakai baju bagus, ketemu teman-teman, duduk bersama dengan teman-teman. Tapi sekarang aku duduk di rumah, duduk sendiri di kamar, pakai baju bagus, tapi yang lihat cuma sendiri. Aku nyanyi, tapi cuma dengar suara sendiri. Lihatnya cuma kepala di layar handphone atau layar laptop. Natal tahun ini gak seru. Cuma bisa nonton semua acara Natal lewat laptop atau handphone saja. Nah, anak-anak, mungkin memang tidak terlalu menyenangkan hati ya keadaan saat ini, karena kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus menghabiskan banyak waktu kita di rumah, tidur di rumah, bangun tidur di rumah, makan di rumah, belajar di rumah, sekolah dari rumah, dan les juga dari rumah, sekolah minggu juga di rumah. Sekarang Natal kita rayakannya juga di rumah. Anak-anak, walaupun keadaan kita seperti ini saat ini karena pandemi, tetapi sukacita di dalam hati atau kebahagiaan di dalam hati kita tidak hanya ditentukan oleh keadaan luar yang menyenangkan, tapi hati kita yang dipenuhi oleh cinta dari Tuhan. Keadaan luar bisa berubah-berubah loh. Bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, bisa asik dan seru, tapi bisa membosankan. Kita bisa sehat, bisa juga sakit. Maka hati harus diisi oleh cinta Tuhan, diisi oleh firman dan perkataan Tuhan, supaya kita tetap bisa bersukacita dalam keadaan enak ataupun dalam keadaan tidak enak. Nah, anak-anak, ibu akan memulai bercerita. Ada sekelompok gembala-gembala di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Mendengar kata gembala, mungkin kalian langsung ingat kepada Raja Daud. Raja Daud, raja penting Israel, dulu adalah seorang gembala sebelum menjadi raja. Atau dulu misalnya Yusuf dan saudara-saudaranya juga adalah gembala. Wah, kalau begitu, gembala adalah pekerjaan yang sangat diinginkan banyak orang ya, Bu Guru ya. Nah, itu dulu anak-anak di Perjanjian Lama.
Itu banyak sekali kita lihat bahwa pekerjaan gembala itu misalnya siapa tadi? Daud gembala, Yusuf juga adalah gembala. Tapi pada masa Yesus lahir, ya, pada masa Yesus lahir, gembala adalah kelompok orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu dihormati, ya. Atau mereka adalah orang yang ada di tempat yang rendah atau ada di bawah. Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak dihormati dan orang-orang yang seringkali tidak dianggap penting. Mereka banyakkan adalah orang-orang yang miskin. Kalau pada masa itu ditanya, "Hei, apa pekerjaanmu?" Kalau orang menjawab, "Aku adalah ahli Taurat." Wih, ahli Taurat, ahli Taurat. Hormat, hormat, hormat sama ahli Taurat. "Apa pekerjaanmu?" "Aku adalah pedagang. Aku adalah pemilik ladang ini." Wah, semua orang, wih, orang kaya, orang kaya. Wah, dihormati, dihormati. Atau misalnya ditanya, "Apa pekerjaanmu?" "Aku pemilik kebun anggur." Wah, orang-orang langsung apa? Langsung hormati, hormati. Tapi kalau misalnya ditanya, "Apa pekerjaanmu?" "Aku adalah gembala." Hihi, gembala. Nah, anak-anak, gembala biasanya dianggap pekerjaan yang tidak terlalu terhormat. Orang-orang menganggap gembala adalah orang yang punya pekerjaan yang rendah, orang-orang yang tidak dihormati, orang-orang miskin dan tidak dianggap orang penting. Mereka adalah orang-orang biasa atau sebetulnya orang yang sangat rendah di dalam masyarakat pada saat itu. Nah, ceritanya, suatu hari gembala-gembala ini seperti biasa keluar dari rumah mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Yaitu apa pekerjaan gembala? Jaga domba. Biasanya mereka akan menginap di padang, ya, padang rumput. Mereka biasanya juga tidur di luar. Untuk apa? Untuk jaga domba-dombanya. Nah, anak-anak gembala tidak sendiri. Biasanya mereka akan bersama dengan kumpulan gembala-gembala yang lain. Nah, biasanya kalau mereka menjaga domba, biasanya bisa ngobrol-ngobrol. "Wah, aku ngantuk nih. Ayo kamu gantian ya, jaga dombanya ya." "Iya, kamu jangan tidur lama-lama ya." "Iya, iya, aku nggak tidur lama-lama ya." "Hati-hati ya, waktu kamu jaga domba ya, jangan sampai dombanya dicuri orang ya." "Iya, iya, tenang saja. Mata kamu harus terbuka loh, nanti domba kita dicuri orang gimana? Atau dombanya ditarik serigala bagaimana? Kamu harus jaga ya." "Iya, iya, tenang aja, udah kamu tidur sana." Nah, anak-anak, biasanya gembala-gembala akan bersama dengan kumpulan gembala-gembala yang lain. Maka gembala-gembala itu harus melakukan tugas mereka dengan baik. Nah, anak-anak, gembala yang misalnya gembala-gembala itu tidak tidur karena harus jaga dombanya, mungkin mereka akan ngobrol satu sama lain. Ya, ngobrol satu sama lain. "Aduh, padang rumput ini sepi sekali. Lihat tuh di sebelah ini. Ya, di sebelah ini ada kota ini, namanya kota Bethlehem. Ya, kota Bethlehem beberapa waktu ini ramai sekali ya." "Betul, kota Bethlehem ramai sekali beberapa waktu ini karena banyak orang balik ke sini." "Hah? Banyak orang balik ke kota Bethlehem? Untuk apa mereka balik ke kota Bethlehem?" "Loh, kamu tidak tahu kenapa banyak orang balik ke Bethlehem sekarang? Kan Kaisar atau Raja Agustus itu minta orang-orang untuk kembali ke kota masing-masing untuk daftar ulang. Jadi orang-orang di Bethlehem yang sudah tinggal di luar sana, mereka harus kembali ke kota Bethlehem untuk daftarkan diri mereka dan keluarga mereka." "Oh gitu, pantesan ya saat ini ya kota Bethlehem jadi kota yang ramai sekali. Semua penginapan penuh sekali. Jalan-jalan di kota Bethlehem penuh dengan orang-orang. Di sana ketemu orang, sini ketemu orang ya. Tapi kita beda ya. Ya, Bapak Gembala, teman-teman gembala-gembala ya. Kita tidak seperti orang-orang yang rame-rame di sana. Di sini kita sepi. Cuma ada langit. Langitnya diam lagi. Setelah itu cuma ada padang rumput. Cuma ada krik, 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 krik. Atau cuma ada au, au. Di sini tidak ada apa-apa, tidak seperti di sebelah nih, kota Bethlehem ramai sekali. Di sini kita cuma ada domba, di sini cuma sepi, nggak ada suara. Di sini tenang, cuma dengar suara angin. Jadi ngantuk. Jangan tidur, kita harus jaga domba. Oh iya, kita harus jaga domba, kita harus jaga domba. Dan anak-anak, tiba-tiba ketika gembala-gembala sedang ngobrol, sedang bicara satu sama lain,
Tiba-tiba di depan mereka berdiri satu orang di depan mereka. Mereka lihat siapa itu. Mereka saling lihat satu dengan yang lainnya. Siapa tuh? Gak tahu. Siapa tuh? Itu teman kita bukan? Sesama gembala. Bukan. Siapa itu? Wah, anak-anak. Mereka belum pernah lihat wajah ini sebelumnya. Ini siapa ini? Ini bukan salah satu gembala yang ikut jaga domba. Jadi siapa orang ini? Dan tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba mata gembala-gembala itu sulit sekali melihat. Kenapa? Karena ada cahaya yang bersinar lebih terang daripada sinar lampu dan sinar matahari. Apa yang terjadi anak-anak? Jadi orang yang mereka lihat itu sekarang apa? Dipenuhi dengan cahaya kemuliaan sampai gembala-gembala tidak bisa lihat. Dan mereka jadi ketakutan. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah, mereka tidak bisa lihat karena begitu terangnya. Nah, anak-anak, ternyata yang berdiri di depan mereka adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan kemudian berkata, jangan takut. Karena gembala-gembala ketakutan. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengerti. Mereka hanya lihat terang. Tapi mata mereka begitu silau, tidak bisa lihat. Maka malaikat berkata, jangan takut. Dan malaikat membawa sebuah kabar. Sebuah pesan yang begitu besar, begitu indah sekali. Malaikat berkata, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu kota Bethlehem ini. Apa, anak-anak? Barusan kamu dengar malaikat bicara apa? Kita barusan dengar apa? Seorang juru selamat lahir. Wah, gembala-gembala mulai bingung. Loh, kok juru selamat lahir? Bukannya raja yang namanya Kaisar Agustus itu kan juru selamat, sering kali disebut juru selamat. Nah, ini malaikat membawa kabar mengatakan juru selamat lahir. Ini juru selamat apa ini yang dikatakan oleh malaikat Tuhan? Nah, anak-anak, pada masa itu ada beberapa kelompok orang itu bisa disebut sebagai juru selamat. Misalnya dokter pun ya pada saat itu bisa disebut sebagai juru selamat. Karena biasanya dokter menyelamatkan, menyembuhkan nyawa orang-orang yang udah mau meninggal, udah mau mati. Dokter menyembuhkan sakitnya ya. Makanya disebut juru selamat. Atau misalnya apa? Pemimpin seperti raja atau kaisar yang memerintah. Tadi Ibu Guru katakan pada saat itu bangsa Israel sedang dikuasai oleh raja namanya Kaisar Roma, namanya Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus juga disebut sebagai juru selamat. Ya, juga disebut juru selamat. Makanya gembala ini mungkin bingung. Loh, apa maksudnya malaikat berkata juru selamat? Kita taunya tuh Kaisar Agustus, Raja Agustus, itu juru selamatnya kita. Tapi sekarang malaikat bawa kabar mengatakan juru selamat telah lahir. Wah, berarti kita ada juru selamat barunya. Memang kita perlu diselamatkan dari apa ini? Apakah juru selamat ini membebaskan manusia dari sakit-sakit di badannya? Atau jangan-jangan dia selamatkan orang Israel dari musuh-musuhnya mereka? Karena ingat, pada saat itu orang Israel sedang ada musuh. Ingat ya anak-anak ya, orang Israel pada saat itu dijajah atau ada musuh mereka namanya bangsa Roma. Maka mereka pikir, wah jangan-jangan ini juru selamat yang bisa bebaskan kita dari bangsa Roma. Anak-anak, betulkah juru selamat yang dibawa kasih kabar oleh malaikat adalah juru selamat yang membebaskan orang Israel dari bangsa Roma? Atau dia adalah juru selamat yang bisa menyembuhkan dari sakit-sakit? Ya, bukan anak-anak. Juru selamat yang lahir ini akan membebaskan umatnya dari dosa dan kematian. Ulangi ya, juru selamat yang dijanjikan ini akan membebaskan umatnya dari dosa dan kematian. Anak-anak, dosa dan kematian adalah musuh yang paling menakutkan. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menang dari dosa dan kematian. Dosa membuat hati kita penuh dengan kejahatan.
Dosa tidak bisa dicuci pakai air dan sabun. Dosa membuat kita tidak taat kepada perintah Allah. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan kita juga tidak mengasihi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dosa membuat dunia ini menjadi tempat yang tidak damai atau tidak shalom. Ya, ada anak di sini namanya Shalom ya. Shalom artinya damai. Nah, dosa membuat dunia ini menjadi tempat yang tidak shalom, tidak damai. Dunia ini jadi tempat penuh kejahatan, tidak ada keadilan. Manusia hidup dalam penderitaan dan sedang menuju kepada kematian. Karena apa anak-anak? Karena dosa ada di dalam dunia kita. Nah, manusia juga tidak menyembah Allah yang benar. Dan hati manusia menjadi tidak mengasihi manusia lain. Maka juru selamat ini, juru selamat yang diberitahukan oleh malaikat akan menyelamatkan manusia dari dosa yang akan membawa kepada kematian. Anak-anak, inilah juru selamat yang dibutuhkan semua orang, yang dibutuhkan semua bangsa yang ada di dunia. Juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari kejahatan dalam hati, dan juru selamat yang bisa menyelamatkan dunia ini dari kejahatan dan kematian. Dia bukan datang dari manusia. Ingat ya, dia bukan datang dari antara manusia. Ibu guru tidak bisa selamatkan kamu. Orang tua tidak bisa selamatkan kamu. Guru sekolah minggu tidak bisa selamatkan kamu. Bapak pendeta di gereja tidak bisa selamatkan kamu. Bapak presiden juga tidak bisa selamatkan kita. Tapi juru selamat ini adalah Allah yang datang menjadi manusia. Karena itulah dia bisa mengalahkan dosa dan kematian. Anak-anak, maka malaikat mengatakan ini adalah good news. Ini adalah kabar baik, kabar kesukaan besar, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Anak-anak, siapa bayi ini? Dia bukan bayi biasa, walaupun dia datang menjadi manusia. Dia adalah juru selamat, penyelamat, dan bayi ini akan disebut Kristus. Kristus artinya raja yang diurapi oleh Allah. Karena Kristus artinya adalah yang diurapi. Nah, mungkin kamu bertanya, Ibu Guru, diurapi maksudnya apa Ibu Guru? Nah, anak-anak, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, biasanya Raja Israel itu akan diurapi oleh siapa? Oleh Nabi Allah. Artinya raja ini akan mendapatkan tugas dari Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dia dipenuhi oleh Roh Allah untuk apa? Untuk melakukan tugas, karena dia dipilih atau diurapi oleh Allah. Nah, anak-anak, bayi yang lahir yang diberitakan oleh malaikat ini adalah juru selamat yang diurapi oleh Allah. Itu berarti dialah yang ditunjuk oleh Allah, penuh dengan Roh Allah untuk melakukan tugasnya menjadi raja, menjadi juru selamat yang akan membebaskan dunia ini dari dosa dan kejahatan. Anak-anak, lihat betapa besar berita ini. Ini adalah berita bukan untuk satu keluarga kecil, bukan berita untuk satu sekolah saja, misalnya sekolah Kristen Calvin atau sekolah Kristen Logos, bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya berita untuk satu kota, ya, kota Surabaya atau kota Jakarta atau kota Malang atau kota Palembang, bukan. Ya, bukan juga berita untuk satu negara, tapi ini adalah berita untuk seluruh bangsa. Karena itulah malaikat berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan, Raja yang diurapi oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk membebaskan dunia menjadi dunia yang penuh dengan kedamaian. Bayi yang dijanjikan ini adalah siapa anak-anak? Dia adalah Yesus yang diurapi Allah. Yesus yang akan disebut sebagai Yesus Kristus. Anak-anak, ini adalah berita yang sangat besar.
sampai Allah mengutus malaikatnya memberitakan kabar ini. Malaikat itu adalah makhluk surga. Dia menjadi wakil surga untuk membawa berita ini. Tapi berita ini begitu besar dari surga, dibawa oleh makhluk surga. Tetapi lihat ya, berita yang begitu besar dibawa oleh makhluk surgawi. Tetapi pertama kali disampaikan kepada siapa? Kepada gembala yang begitu rendah dan tidak terhormat. Gembala-gembala miskin, gembala-gembala yang tidak dihormati oleh orang, gembala-gembala yang tidak dipikirkan oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi berita ini, berita yang begitu besar dari surga ini, yang dibawa oleh makhluk surga, yaitu malaikat, tapi disampaikan pertama kali kepada gembala-gembala. Bukan kepada pemimpin agama di Yerusalem, bukan kepada pedagang, pemilik tanah, pemilik kebun anggur yang kaya raya itu, bukan kepada mereka anak-anak, tapi kepada gembala yang miskin, yang rendah, yang tidak dihormati oleh orang pada saat itu. Anak-anak, dosa membuat kita juga menjadi miskin. Kita miskin bukan karena tidak punya uang, tapi kita miskin mengasihi Allah dan kita miskin mengasihi manusia. Dosa juga membuat kita rendah, ya, dan tidak terhormat, bukan karena pekerjaan kita gembala, bukan, tapi karena kita tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Makanya kita jadi tidak terhormat. Tapi anak-anak lihat, juru selamat, yaitu Kristus itu akan datang menolong kita yang miskin, yang rendah, yang tidak terhormat karena dosa kita. Nah, anak-anak, kemudian malaikat itu berkata lagi, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan kain dan terbaring di dalam palungan. Ulangi ya, kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan terbaring di dalam palungan. Anak-anak, malaikat memberitahukan kepada gembala tanda atau ciri bagaimana mereka akan menemukan bayi yang adalah juru selamat itu. Bayi itu lahir di kota Raja Daud. Oh, itu artinya di kota ini. Kota ini nih, kota tempat para gembala-gembala sedang bekerja ini, yaitu kota Bethlehem. Karena benar ya, kota Bethlehem itu adalah disebut sebagai kota Daud. Karena Raja Daud, Raja besar Israel itu berasal dari kota ini. Dan selanjutnya, apa ciri berikutnya ya yang diberitahukan oleh malaikat kepada gembala-gembala untuk menemukan bayi itu? Malaikat berkata, dibungkus dengan kain, ditaruh di dalam palungan. Wah, anak-anak, hari itu mungkin banyak sekali bayi-bayi itu lahir di Bethlehem, ya mungkin ya. Jadi mereka tidak tahu ini bayi yang mana ini, yang diberitakan oleh malaikat Tuhan, bayi yang mana nih. Maka malaikat berkata ya, ada tandanya loh, ada ciri-cirinya. Kamu bisa menemukan bayi ini dengan mudah dan dengan tepat, yaitu kamu cari seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan terbaring di palungan. Wah, gembala-gembala dengarkan dengan baik ya, dengar dengan baik. Jangan sampai mereka salah mencari, walaupun mungkin mereka sambil ketakutan ya. Jadi dibungkus dengan kain ya, dan juga dibaringkan di palungan. Kalau dibungkus dengan kain sih mungkin mudah ya untuk mencari di Bethlehem ya. Bayi-bayi kan banyak kan dibungkusnya pakai apa? Pakai kain ya. Tapi ciri yang kedua kok aneh ya. Bayi itu dibaringkan di dalam palungan. Anak-anak, bukankah palungan adalah tempat yang kotor untuk bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir itu butuh tempat yang bersih. Kalau tidak bersih, itu bayi bisa sakit dan mati dengan mudah. Palungan kan tempat biasa orang taruh makanan, ya, makanan untuk binatang-binatang. Kok sekarang taruhnya baby ditaruh di tempat makannya binatang? Biasa palungan itu adalah tempat untuk apa? Ya, menaruh makanan hewan. Tapi sekarang kok taruh bayi di dalam?
jadi tempat tidur bayi itu kan kotor, itu kan gatal, gatal, nanti bayinya kasihan bisa gatal dan bau lagi. Nah, anak-anak, raja tapi tinggalnya kok di tempat yang miskin sih? Katanya juru selamat, katanya raja, ya. Kok lahirnya di mana? Lahirnya di kandang. Kok tidurnya di palungan, tempat makan binatang? Maka anak-anak, selesai gembala itu mendengar perkataan malaikat, gembala itu langsung pergi. Ingat ya, jangan lupa. Apa tuh ciri-cirinya? Coba kamu ingat gak? Ingat gak? Ikut dong. Dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Oh ya, bagus-bagus. Kamu ingat gak ciri-ciri bayinya? Aku ingat dong. Dibungkus dengan kain, dibaringkan di tempat makan binatang. Ya, betul-betul. Ayo kita come on. Kita cari. Wah, sambil berlari, gembala ini merasa senang dan mereka sangat bersuka cita. Karena apa? Karena mereka yang biasanya tidak spesial di mata orang-orang lain, tapi sekarang mereka begitu dihormati. Berita pertama ini datang kepada mereka. Kami sering tidak dihormati, kami miskin, kami rendah. Tapi sekarang lihat, malaikat loh, makhluk surgawi sekarang datang bawa kepada kami sebuah kabar sukacita tentang kelahiran seorang bayi. Ini bukan bayi biasa loh, ini adalah raja yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, gembala-gembala itu senang. Tuhan lihat kami, Tuhan peduli pada kami, orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin dan tidak terhormat ini. Nah, anak-anak, kemudian mereka cepat-cepat cari. Wah, cepat-cepat cari di dalam kota Daud, kota Bethlehem, dekat sama mereka ya. Setelah itu mereka cari, mana ya? Ayo cepetan, kita cari bayi terbungkus di lampin. Tuh, bayinya ada bungkus lampin. Iya, tapi kan bukan di tempat binatang. Oh iya, berarti bukan. Yuk, cari lagi, come on, cari lagi. Mereka cari lagi. Hei, ada bayi tuh, bayinya dibungkus pakai kain tuh, dibungkus pakai kain. Iya sih, tapi dia tidurnya di tempat tidur yang bagus. Bukan ini bayinya. Ya udah deh, cari lagi. Wah, mereka akhirnya apa? Cari lagi. Itu kali bayinya itu. Iya sih, itu dibungkus dengan kain. Tapi lihat, dia tidurnya di tempat yang enak, tempat yang bersih, tempat yang nyaman. Bukan ini. Ingat malaikat bilangnya di palungan. Wah, anak-anak mereka cari. Akhirnya dapat atau tidak? Mudah atau tidak kira-kira untuk menemukannya? Ibu rasa sangat mudah. Karena apa? Karena tidak ada bayi yang lain saat itu yang habis lahir. Tempat tidurnya adalah palungan atau tempat makan hewan. Ya, mungkin semua bayi-bayi di Bethlehem hari itu mereka punya tempat yang baik untuk tidur, tempat yang bersih, tempat yang wangi, tempat yang menyenangkan. Tapi bayi yang diberi nama Yesus Kristus ini tidak memiliki tempat yang baik ketika dilahirkan. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah. Dia adalah raja yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan malaikat surga sekarang datang bawa kabar baik ini untuk seluruh bangsa. Tapi lihat anak-anak, raja yang diurapi, raja ini kelahirannya sudah diberitakan oleh malaikat. Tapi raja ini lahir di tempat yang sangat rendah, kotor, miskin, yaitu di palungan. Biasanya bayi raja lahir di istana akan dibandingkan di tempat tidur paling bersih dan paling nyaman. Bayi raja jika dilahirkan biasanya seluruh kota akan pesta, birthday party, kita akan party. Tapi ketika raja, bayi yang bernama Yesus Kristus, raja ini lahir, tidak ada pesta yang menyambut. Malah kota Bethlehem sunyi, sepi, lagi sibuk-sibuk sendiri. Raja ini bukan lahir di istana yang enak, yang nyaman, yang wangi, tapi lahir di mana? Di kandang binatang yang kotor dan bau sekali. Kalian kalau pernah lewat kandang binatang ya anak-anak ya, kalian akan tahu. Dari jauh belum nyampe ke kandang itu baunya, bau binatangnya, ya bau kotoran binatang sudah tercium. Ya biasanya binatang-binatang seperti lembu, kambing, domba, mereka kan tidak pernah mandi, ya kan? Mungkin juga kotorannya juga ada di
di kandang. Ya, memangnya di kandang ada WC ya? Untuk binatang itu kan tidak ada ya kan anak-anak ya? Memangnya ada sabun ya? Sabun wangi, pewangi ruangan. Tidak ada anak-anak. Makanya kandang binatang adalah tempat yang bau dan kotor. Dan sekarang bayi ini baru lahir, dibaringkan di tempat makan binatang, yaitu di palungan. Yesus, Raja Surga, Kristus yang dijanjikan itu. Tapi lahir di tempat yang begitu miskin, di tempat yang begitu kotor, yaitu di palungan. Anak-anak, ini adalah Natal atau hari kelahiran Yesus. Anak-anak, Natal yang pertama tidak dirayakan dengan pohon Natal yang bagus dan indah. Natal pertama tidak dirayakan oleh kumpulan orang banyak dalam suatu ruangan. Tapi Natal pertama hanya ada Maria, hanya ada Yusuf, dan para gembala-gembala biasa. Gembala-gembala yang begitu direndahkan oleh orang-orang. Natal pertama tidak dirayakan di ruangan ber-AC dan bersih dari virus. Tapi bayi Yesus yang baru dilahirkan itu dibaringkan di dalam palungan yang tidak bersih untuk bayi yang baru lahir. Mungkin banyak kuman dan virus yang bisa berbahaya untuk bayi itu. Natal pertama adalah Natal yang sangat biasa sekali. Sangat biasa sekali, sangat sederhana, sangat sepi. Tetapi walaupun sangat biasa, sangat sederhana, sangat miskin dan sepi dan tidak ada apa-apanya, Natal ini membawa berita yang paling besar bagi dunia. Apa berita yang paling besar untuk dunia, anak-anak? Allah datang menjadi manusia. Sang Raja atau Kristus itu lahir ke dunia. Juru selamat untuk semua bangsa akan datang untuk selamatkan manusia dari dosa dan kematian. Bayi yang dilahirkan oleh Maria di kota Bethlehem pada hari itu, bayi yang dibaringkan di dalam palungan yang kotor dan miskin itu adalah juru selamat bagi semua orang, semua bangsa. Anak-anak, yang penting di dalam Natal bukan kesenangan hari Natal, bukan libur Natal yang paling menyenangkan, ya, bukan merayakan Natal besar-besaran di sekolah atau di gereja. Tapi yang paling penting di dalam Natal adalah apakah kamu percaya bahwa bayi Natal itu yaitu Yesus Kristus, dia adalah Raja, dia adalah Juru Selamat yang diperlukan untuk semua manusia. Dia adalah Raja Surga, dia Raja Surga, diberitakan oleh malaikat Tuhan. Sekarang datang menjumpai dan menyelamatkan manusia rendah, seperti kamu dan seperti ibu guru. Kita manusia yang sangat rendah karena kita sudah berdosa. Anak-anak, tapi Tuhan mau selamatkan kita. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita ketika Raja Surga, yaitu Yesus Kristus, mau jadi manusia seperti kita. Dia merasakan kesulitan, rasakan kesedihan, rasakan kemiskinan, rasakan penderitaan, bahkan kematian. Lihat anak-anak ya, sejak dari Yesus dilahirkan, sudah lahir di kandang yang hina, dibaringkan di dalam palungan. Jikalau Yesus mau dilahirkan, mau dibaringkan di palungan yang begitu kotor dan miskin itu, maka Yesus yang sama juga mau menyelamatkan kita yang kotor, yang miskin, yang jahat karena dosa-dosa kita. Maka ibu mau bertanya, maukah kita anak-anak diselamatkan oleh Raja itu dan Juru Selamat yang lahir di palungan itu, yaitu Yesus Kristus? Maukah kita anak-anak? Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami ada di tempat yang begitu rendah karena dosa kami. Kami jadi orang-orang yang miskin. Kami miskin mengasihi Allah, miskin mengasihi manusia. Tapi Engkau mau datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau rela lahir dalam keadaan yang miskin, dilahirkan dalam keadaan yang sederhana, di dalam palungan, tapi Engkau rela untuk selamatkan kami. Engkau mulia, tapi Engkau rela menjadi miskin,
demi kami, demi selamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang besar kepada kami. Kami mengucap syukur dan bersuka cita. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.